Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi SMA Batangan yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan iptek pada era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kami berharap anak-anakku siswa-siswi SMA 1 Batangan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara melaksanakan physical distancing, kemudian kalau bepergian pakai masker dan rajin untuk mencuci tangan pakai sabun. Untuk bab yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi luar angkasa. Kemudian ada teknologi persenjataan, kemudian ada teknologi informasi dan komunikasi, dan yang keempat ada teknologi transportasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi luar angkasa. Nanti di dalamnya akan dijelaskan tentang perkembangan teknologi luar angkasa. Kemudian dampak perkembangan teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa. Pada masa Perang Dingin adalah perang antara blok barat dan blok timur terkait dengan persaingan persenjataan. Penyelidikan ruang angkasa mengalami perkembangan pesat. Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan dua negara yang paling bersaing mengembangkan teknologi luar angkasa. Pada tahun 1950, Wernher von Braun, seorang ahli luar angkasa asal Jerman, mendapat tugas dari pemerintah Amerika Serikat untuk bekerja dalam program luar angkasa untuk kepentingan sipil. Sementara itu, pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet telah berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa pertama di dunia. Pesawat itu diberi nama Sputnik 1. Kami ulangi, pesawat dari luar angkasa Uni Soviet yang berhasil untuk mengitari luar angkasa pertama kali di dunia namanya adalah Sputnik 1 yang berhasil meluncur hingga ke orbit bumi. Adapun proyek pesawat luar angkasa pada masa Perang Dingin, yaitu yang pertama adalah Sputnik 1. Sputnik 1 ini adalah tadi pesawat luar angkasa yang berhasil diluncurkan oleh Uni Soviet atau Rusia untuk sampai ke orbit bumi. Kemudian yang kedua adalah pembentukan NASA. NASA ini adalah kepanjangan dari National Aeronautic and Space Administration. Ini merupakan badan luar angkasa yang didirikan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1958, Senator Lyndon B. Johnson melapori terbentuknya badan luar angkasa yang diberi nama NASA. Pada awal pembentukan NASA, NASA berhasil meluncurkan satelit Explorer 1 ke orbit bumi. Satelit ini merupakan alat pencatat sabuk radiasi yang menyelimuti bumi. Selanjutnya, pada tahun 1960, Amerika Serikat berhasil meluncurkan Tyros 1 dan Echo 1. Kemudian, proyek yang ketiga adalah Apollo 1 dan Apollo 2. Apollo 1 dan Apollo 2 ini nanti merupakan proyek dari Amerika Serikat. Apollo 1 diluncurkan pada tahun 1967, di mana Apollo 1 ini bertujuan untuk mengirimkan manusia ke bulan. Pada peluncuran tanggal 27 Januari 1967, terjadi kesalahan yang mengakibatkan 3 astronot dari Amerika Serikat yang bernama Edwin II, Gus Grissom, dan Roger Cave meninggal karena kebakaran yang terjadi di kabin pesawat Apollo 1. NASA kemudian tetap mengembangkan program Apollo 2. Pada program ini, misi pendaratan di bulan baru mencapai kesuksesan. Pada Apollo 2 ini nanti proyek dari Amerika Serikat mengalami kesuksesan. Dalam program Apollo 2 ini, seorang astronot yang bernama Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berhasil menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 16 Juli 1969.
Kemudian ada program yang keempat adalah Star Wars. Star Wars ini adalah perang bintang yang nanti Amerika Serikat dan Uni Soviet itu berlomba-lomba untuk mengeksplorasi luar angkasa. Ini adalah gambar dari pendaratan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Ini di bulan pada tanggal 16 Juli 1969 melalui program Apollo 2. Menjadi salah satu keberhasilan pengembangan teknologi luar angkasa pada masa perang dingin. Masa modern. Persaingan teknologi luar angkasa tidak hanya didominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ternyata ada beberapa negara yang turut mengembangkan teknologi luar angkasa. Salah satunya adalah negara Rusia, kemudian India, Jepang, dan Tiongkok. Nah, nanti pada era masa modern ini nanti, tepatnya Rusia nanti pada bulan September 2015, presiden yang bernama Vladimir Putin mengerahkan para ilmuwannya untuk mempercepat pengembangan stasiun antariksa di Siberia yang bernama Vostochny Cosmodrome. Percepatan pembangunan stasiun tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Rusia terhadap stasiun antariksa yang dibangun pada masa Perang Dingin, yaitu yang bernama Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan. Kemudian nanti ada juga dari Jepang dan juga dari Tiongkok. Dari Tiongkok atau Cina. Pada tahun 2019, Tiongkok tidak ingin tertinggal dari negara-negara lainnya. Probe atau prop, tulisannya PROBE, prop alias pesawat luar angkasa milik Badan Antariksa Tiongkok atau CNSA yang bernama Chang'e 4. Nanti Tiongkok berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa yang bernama Chang'e 4 mendarat di bawah Von Karman, dan rover atau robot dari prop tersebut akan bergerak ke wilayah kutub selatan bulan. Wilayah kutub selatan bulan ini nanti diberi nama Aitken Basin yang juga merupakan wilayah tergelap di bulan. Chang'e 4 bertugas melakukan pengukuran radiasi dan level air satelit, pengujian mineral, penelitian gelombang radio untuk membangun sistem komunikasi jarak jauh. Itu adalah proyek dari negara Tiongkok atau Cina. Ini proyek pada masa modern, nanti ada penelitian planet Mars, ada dugaan bahwa planet Mars itu bisa digunakan untuk kehidupan manusia karena ditemukan beberapa komponen dari mineral seperti air katanya ada. Makanya banyak negara-negara yang kemudian melakukan eksplorasi ke planet Mars. Kemudian pembangunan stasiun luar angkasa. Bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia? Ya. Nanti video berikut ini menunjukkan salah satu pengembangan teknologi luar angkasa oleh Indonesia melalui Lembaga Penelitian Nasional atau LAPAN. Dampak perkembangan teknologi luar angkasa. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Dampak positif yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian dampak yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi pengendalian jauh. Itu dampak positif dari perkembangan teknologi luar angkasa. Bapak jelaskan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tahukah Anda satelit alam yang dimiliki bumi, pada dasarnya setiap planet mempunyai satelit alam. Nah, untuk satelit alam dari milik bumi adalah yang diberi nama bulan. Bulan merupakan satelit alam yang dimiliki bumi. Satelit adalah benda luar angkasa yang mengorbit sebuah planet. Adapun satelit buatan sengaja diciptakan manusia ditempatkan di luar angkasa untuk berbagai tujuan. Untuk satelit buatan dari Indonesia pernah meluncurkan yang namanya SKSD Palapa. Bapak ulangi, pemerintah Indonesia juga menerapkan teknologi satelit, yaitu ketika tahun 1976 melalui program Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD Palapa. Pada akhir Februari tahun 2019, Indonesia juga berhasil meluncurkan satelit baru
yang menunjang telekomunikasi Indonesia. Satelit tersebut bernama Satelit Nusantara 1 yang dikembangkan oleh Pacific Satelit Nusantara. Teknologi ini merupakan kali pertama Indonesia memiliki satelit broadband berteknologi High Throughput Satellite atau HTS yang dapat memberikan pelayanan internet broadband dengan kapasitas lebih besar sampai dengan 15 GB atau sekitar 3 kali lipat kapasitas satelit konvensional. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi luar angkasa juga mempengaruhi perkembangan penelitian tentang planet-planet. Pada periode tahun 1930 sampai 2006, para ahli astronomi menyepakati 9 planet dalam sistem tata surya. Akan tetapi dalam perkembangannya muncul berbagai penemuan planet baru yang juga masuk sistem tata surya. Selain itu, Pluto yang dianggap planet terakhir atau terluar dalam sistem tata surya tidak dikategorikan planet lagi. Nanti Pluto yang dianggap sebagai planet terluar dalam sistem tata surya tidak lagi dikategorikan sebagai planet. Para astronot pun sedang meneliti planet-planet yang kemungkinan dapat dihuni oleh manusia. Kemudian kemajuan teknologi penginderaan jauh. Nanti Anda mungkin tidak asing dengan program Google Earth. Program Google Earth ini merupakan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi satelit yang dapat menampilkan penginderaan jauh dalam bentuk 3D atau 3 dimensi. Melalui satelit, teknologi penginderaan jauh berkembang pesat karena citra gambar yang dihasilkan memiliki tingkat keakuratan tinggi. Berkembangnya teknologi penginderaan jauh juga berdampak pada munculnya, nanti ada kita di HP kita pasti ada yang namanya GPS. GPS adalah Global Positioning System. Melalui teknologi penginderaan jauh yang canggih, pemetaan suatu tempat dapat dilakukan secara akurat. Informasi yang ditampilkan pada peta tersebut menjadi dasar bagi pengembangan teknologi GPS. Saat ini, teknologi GPS dapat Anda akses melalui smartphone atau HP handphone Anda masing-masing, Android. Kemudian dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan teknologi luar angkasa adalah adanya sampah luar angkasa. Ini adalah gambar sampah luar angkasa dari beberapa satelit yang sudah tidak digunakan. Pernahkah Anda mendengar istilah sampah luar angkasa? Sampah luar angkasa atau sampah antariksa mempunyai banyak istilah asing. Antara lain ada yang namanya space debris, space junk, space waste, space trash, and space litter. Sampah luar angkasa meliputi objek buatan manusia yang tidak lagi berfungsi dan melayang dibiarkan begitu saja di bagian atmosfer bumi. Sampah luar angkasa bisa sewaktu-waktu jatuh ke bumi. Untuk menanggulangi permasalahan sampah luar angkasa, beberapa perusahaan sudah melakukan beberapa proyek pembersihan sampah luar angkasa. Pertama, menggunakan jaring raksasa. Yang kedua, menggunakan teknologi robot. Dan yang ketiga, melibatkan medan magnet dari bumi agar sampah tersebut berbentuk satelit turun sendiri. Itu adalah materi tentang dampak perkembangan teknologi luar angkasa. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.